Tanggal 17 April 1955, tepatnya di malam hari saat turun hujan, Desa Legetang Dieng mengalami bencana tanah longsor yang dahsyat cuy. Longsornya berasal dari Gunung Pengamun-Amun. Saking dahsyatnya seluruh penduduk desanya itu sendiri tertimbun. Gak ada yang selamat dari bencana ini. Jadi kisahnya cuma diceritain dari mulut ke mulut sama keturunannya yang saat itu nggak tinggal di Desa Legetang. Selain itu, warga yang saat itu tinggal di sekitar Desa Legetang juga nyeritain apa yang mereka tahu terkait peristiwa yang mengenaskan tersebut. Halo men, balik lagi bareng gue Fili. Di kesempatan kali ini gue bakal ngajak kalian buat ngebahas suatu peristiwa luar biasa yang pernah terjadi di negeri ini, tepatnya di Kabupaten Banjarnegara. Nah, kebetulan wilayahnya tuh masih bersebelahan sama daerah gue tinggal men, yang mana kejadian ini tuh udah cukup lama, tepatnya 10 tahun lalu semenjak negara ini merdeka dari para penjajah. Menurut gue kejadian ini tuh agak di luar nalar sih, karena melibatkan suatu kejadian yang dikaitkan sama azab. Ngomongin azab kok gue jadi keinget sama film sinetron konvensional yang ono ya. Enggak gitu men, enggak. Tapi cerita ini bisa dikatakan juga sebagai cerita legenda yang cukup luar biasa men, karena bakal sulit buat dipercaya gitu. Apa iya itu benar bisa terjadi? Buat cerita lengkapnya langsung aja gue bakal ngajakin kalian buat ngebahas desa yang hilang dalam semalam, yaitu Dusun Legetang, Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Dieng Kulon, Banjarnegara, Jawa Tengah. Iya, Banjarnegara. Kalau bicara soal dataran tinggi Dieng, banyak di antara kalian pasti udah pada tahu, dikenal dengan keindahan kawahnya yang mengandung belerang dan tanaman edelweiss. Keindahan alam Dieng kerap jadi destinasi turis lokal maupun mancanegara. Sementara Desa Legetang yang merupakan desa di sekitar Dieng mungkin belum banyak yang tahu. Oke, sekarang kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bagiin cerita ini ke teman-teman kalian, dan jangan pelit jempol kalian buat subscribe channel ini biar gue makin semangat buat bikin konten menarik di kesempatan berikutnya. Oke, lanjut. Selain kecantikan alam dan potensi wisata sejarahnya, kawasan Dieng juga menyimpan kisah legenda yang kelam tentang lenyapnya suatu desa bernama Dusun Legetang yang tertimbun puncak Gunung Pangamun-Amun dalam satu malam. Desa Legetang adalah sebuah dusun yang jaraknya hanya 3 km aja dari Kawah Sileri, kawah di dataran tinggi Dieng yang paling besar. Dieng sendiri merupakan dataran paling tinggi kedua di dunia. Tingginya tuh hampir 2000 meteran kalau nggak salah, di atas permukaan laut. Lokasi Desa Legetang di antara Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Jadi desa ini tuh berada di komplek pegunungan berapi. Iya, gunung berapi gitu. Jadi kanan gunung, di sana gunung, di tengah-tengahnya Dukuh Legetang. Seperti kawasan gunung berapi lainnya, warga Desa Legetang Dieng harus selalu siap tinggal di kawasan yang seperti bom waktu cuy. Gimana nggak? Gunung bisa meledak kapan aja, apalagi Dieng tuh punya banyak kawah. Bukan cuma Kawah Sileri. Kawah di sekitar Dieng pasti bakal ngalamin yang namanya erupsi. Pada umumnya disertai sama gempa juga. Merupakan kawasan gunung berapi, tentu area di sekitar Desa Legetang Dieng tentu aja tempat yang cukup subur men. Meski begitu, warga sebenarnya nggak dibolehin buat bercocok tanam di kawasan bagian lereng, karena bahaya bisa memicu erupsi. Bukan cuma di Desa Legetang aja, penduduk di desa sekitarnya juga sayangnya masih banyak yang manfaatin lahan berbahaya ini buat cocok tanam. Nah, sekarang kita bahas tentang fakta menarik Desa Legetang. Ada beberapa fakta menarik seputar Desa Legetang Dieng yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ini dia beberapa fakta menarik tentang Desa Legetang yang udah gue rangkum. Desa Legetang diberkahi dengan tanahnya yang amat sangat subur. Bercocok tanam di desa ini hampir selalu berhasil gitu men. Tanahnya gembur, favoritnya para petani nih. Cuma tanahnya tuh masih cukup labil sih. Jadi emang nggak disaranin buat bercocok tanam buat skala besar gitu. Ya keperluan rumah tangga gitu ya mungkin boleh-boleh aja lah, masih aman gitu. Dimanfaatin para penduduk buat bercocok tanam kentang. Seperti kehidupan di desa dusun sekitar dataran tinggi Dieng nih. Banyak warga yang bercocok tanam sendiri. Sama seperti kehidupan desa di dusun sekitar dataran tinggi Dieng, banyak warganya yang bercocok tanam sendiri. Entah itu buat kebutuhan rumah tangganya sendiri atau buat dijual juga.
Ada banyak jenis tanaman yang dibudidayakan, tapi salah satu yang paling banyak ditemui di desa-desa sekitar Dieng yang paling banyak yaitu kentang. Meski pada saat desa tersebut masih ada, dataran tinggi Dieng belum menjadi destinasi wisata yang populer seperti sekarang. Hasil buminya juga belum terkenal seperti sekarang, tapi warga Legetang udah pada nanam kentang. Berpenduduk lebih dari 450 orang di tahun 1955. Tercatat desa Legetang Dieng dihuni sama 450 orang, guys. Warganya kebanyakan mencari mata pencarian dengan cara bercocok tanam. Selain itu, anak dari warganya ada juga yang merantau ke desa atau ke kota lain, meskipun jumlahnya nggak terlalu banyak. Mengalami bencana longsor. Tanggal 17 April 1955, tepatnya di malam hari saat turun hujan, desa Legetang Dieng mengalami bencana tanah longsor yang dahsyat, cuy. Longsornya berasal dari Gunung Pengamun-Amun. Saking dahsyatnya, seluruh penduduk desanya itu sendiri tertimbun. Nggak ada yang selamat dari bencana ini. Jadi kisahnya cuma diceritain dari mulut ke mulut sama keturunannya yang saat itu nggak tinggal di desa Legetang. Selain itu, warga yang saat itu tinggal di sekitar desa Legetang juga nyeritain apa yang mereka tahu terkait peristiwa yang mengenaskan tersebut. Nun saya Mbah, dalam pada tanglet waktu kejadian Legetang, Simbah mangertos nggih? Mangertos nggih. Jadianipun jam pinten, Mbah? Dinten apa? Asale niku gugur Nggih, apa? nggih. Minggu manis Minggu manis nggih. jam 11. Jam 11 dalu. Nggih. Oh, dalu nggih. Kula niku seklenggah niku semangku larene wong larene nyuwun mam dalu-dalu Nggih, lah. dalu, nggih. Sebakar rese katon niku. Ngoten. Glukur-glukur. Apa to nek kae apa to le tiang sepuh niku terus ejang-ejang periksane mereka saking enggel adok wangsur kados niki. Temenan suwe temenan. Lemah Legetang wis gedung cadisan, desa Legetang wis ditutup wis ana wong siji ya atus niku. Kebingungan warga sekitar terkait longsor. Ternyata warga sekitar desa Legetang saat itu cukup heran dengan bencana longsor yang begitu parah, cuy. Pasalnya jarak Gunung Pengamun-Amun ke desa Legetang itu ratusan meter. Selain itu ada parit yang misahin antara gunung sama desa. Ini masih jadi rahasia alam sih sampai sekarang. Longsor akibat hujan deras yang terjadi pada 1755 ini menelan banyak korban tewas dan bencana yang paling parah sampai ngancurin sebagian besar desa tersebut. Salah satu penyebab utama longsor ini adalah jenis tanah vulkanik yang ada di daerah tersebut. Jadi ini ilmiahnya ya cuy. Tanah vulkanik cenderung lebih labil dan gampang banget longsor pas turun hujan dan deras atau gempa bumi gitu. Di desa Legetang, hujan yang guyur daerah tersebut beberapa hari sebelum peristiwa longsor terjadi yang akibatin tanah vulkanik dan lereng curam jadi longsor. Tapi longsornya aneh, kayak ibarat bukit yang ngebelah diri terus tanahnya belahnya itu terbang dan nargetin buat nimpa pas ke kampung itu. Waduh, agak aneh sih. Peristiwa longsor di desa Legetang ini ngakibatin banyak korban tewas. Diperkirakan bahwa puluhan atau mungkin ratusan orang tewas akibat bencana ini. Material longsor yang liputin batuan, lumpur, sama material lainnya seperti pohon yang tumbang gitu. Peristiwa longsor di desa Legetang tahun 1955 ini bisa dibilang kehancuran yang parah banget bagi masyarakat di daerah tersebut. Kejadian ini juga memberikan pelajaran penting tentang pentingnya kewaspadaan dan langkah-langkah pencegahan dalam menghadapi potensi bencana alam seperti longsor di daerah dengan tanah vulkanik dan lereng yang curam. Di balik lenyapnya desa Legetang Dieng akibat hujan dan longsor, ternyata cerita ini sering dikaitkan dengan sebuah azab dari Tuhan. Dalam agama Islam, tepatnya pada zaman Nabi, terkenal sebuah kisah dua kota yang jatuh dalam dosa-dosa, di mana Tuhan memberi pelajaran dan menghancurkan dan menurunkan azab pedih perbuatan yang dilakukan oleh kaum Sodom atau Gomorrah, termasuk tidak taatan terhadap hukum Tuhan. Masyarakat di desa Legetang juga dikaitkan dengan cerita tersebut karena dianggap ngelakuin perbuatan maksiat yang serupa. Mereka kerap mengadakan pesta amoral dengan mengundang penari lengger, dibarengi aksi minum minuman keras dan berjudi semalaman penuh, seakan tak mengenal waktu. Tindakan ini diyakini sebagai perbuatan dosa yang melanggar ajaran agama dan prinsip moral. Dengan demikian, tragedi yang menimpa masyarakat di Legetang dinilai sebagai azab yang sama seperti yang dialami oleh kaum Sodom itu.
Bencana mengerikan ini diperkirakan udah ngubur 350 warga yang ada di Dukuh Legetang. Begitulah memori kolektif yang melekat di masyarakat tatkala menyebut Dukuh Legetang sebagai Dukuh Sodom. Kisah ironinya berbuntut pada kepercayaan rakyat Dieng tentang adanya azab yang menimpa rakyat Legetang yang kerap menyimpang bagaikan kaum Sodom. Oke men, itu sekilas kisah yang pernah terjadi di negeri kita yang cukup bikin heran. Tapi dibalik itu semua kita jadi dapat pelajaran berharga. Kita sebagai makhluk hidup dalam menjalani kehidupan, kita wajib ingat sama aturan agama. Jangan jadi orang-orang yang melesat jauh dari aturan moral. Dan kita nggak boleh sewenang-wenangnya berbuat hal yang melampaui batas. Sekian dan terima kasih. Kalau ada saran cerita-cerita legenda dari kalian, coba kasih tahu ke gua dan ceritain di kolom komentar tentang pelajaran apa yang lo dapet ketika lo dengar kisah ini. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Bye-bye. Tunggu di video selanjutnya.